Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my legal top channel. Bab 4 PKN kali ini yaitu terkait kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yaitu arti kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan unsur-unsur kerjasama yaitu ada subjek atau pelaku dengan jumlah dua orang atau lebih, memiliki tujuan atau target yang sama, adanya kegiatan atau aktivitas yang dihendaki bersama, dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau hanya ada satu orang, itu tidak bisa dikatakan kerjasama. Harus ada minimal dua orang. Sedangkan tujuan dari dua orang atau lebih ini yaitu sama. Aktivitas atau keinginan yang ingin dicapai pun harus sama dan dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pentingnya kerjasama yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua tanggung jawab, ketiga kebersamaan, yang keempat menumbuhkan kepedulian. Jadi, kerjasama yang baik itu menghasilkan hasil yang baik. Seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Karena apa? Karena kita itu sebagai makhluk sosial. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Faktor yang mendorong adanya kerjasama yaitu memiliki tujuan yang sama, hubungan timbal balik, jadi keduanya itu saling teruntungkan atau dua orang lebih ini saling untung, yaitu ada lagi komunikasi, situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Yang pertama yaitu kerjasama harus bersifat adil, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang kedua yaitu menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Jadi tidak boleh membedakan dari mana dia sukunya, rasnya, maupun golongannya. Yang ketiga yaitu tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Jadi kerjasama itu tidak boleh untuk melanggar hukum. Yang keempat tidak bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Keempat norma. Seperti ini contohnya. Seperti contoh ini, mereka atau siswa ini sedang melakukan contek-mencontek dalam mengerjakan tugas. Ini tidak bisa dikatakan sebagai kerjasama. Karena apa? Karena pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini ada istilah dari kerjasama dalam beberapa daerah yang pengertiannya berbeda. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama yaitu yang pertama, sikap individualisme merupakan sifat yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau disebut dengan egois. Jadi kalau di dalam sebuah kelompok kerjasama itu tidak boleh ada sifat egois. Tidak peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya, menginginkan pendapat atau sarannya harus selalu didengar, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain, merasa selalu paling benar dan paling hebat. Itu ciri dari orang yang egois. Yang kedua yaitu ada sikap inklusivisme, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam bidang kehidupan. Bidang-bidang kerjasama di sini ada antar umat beragama, yang kedua yaitu bidang sosial politik, yang ketiga yaitu bidang ekonomi, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama yaitu terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai-nilai Pancasila sila pertama yaitu adanya toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini sudah sering dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Sedangkan untuk kerjasama di bidang sosial politik di sini berlandaskan dari sila keempat Pancasila. Ini contohnya ketika ada voting atau melakukan coblosan pemilu, itu dikatakan sebagai kerjasama di bidang sosial politik. Ada lagi kerjasama antar negara, yaitu ada 4 jenis dari kerjasama tersebut,
Yang pertama yaitu bilateral, bentuk kerjasama melibatkan antar dua negara. Kalau regional, itu kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Jadi hanya untuk satu kawasan saja, contohnya ASEAN. Ada lagi yang ketiga yaitu antar regional. Ini kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. Jadi dari kawasan satu dengan kawasan satunya lagi mereka melakukan kerjasama. Ini contohnya yaitu negara Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Yang terakhir yaitu multilateral. Kerjasama ini melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu, jadi bebas dari belahan dunia manapun bisa melakukan kerjasama, contohnya PBB, WTO, World Bank. Ada lagi yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Ini terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dibiayai dari pajak. Menurut pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Untuk landasan hukum kerjasama pertahanan dan keamanan ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada lagi kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan ini, yaitu apa? Adanya ancaman berupa fisik dan non-fisik. Ancaman fisik ini biasanya berupa menggunakan kekuatan militer dan bersenjata. Bentuknya yaitu pemberontakan bersenjata, perang bersaudara antar kelompok masyarakat, aksi teror dalam negara. Sedangkan untuk ancaman non-fisik ini yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara. Sedangkan bentuk ancamannya bisa berupa penangkapan hasil laut secara ilegal, penyelundupan narkotika, ekonomi dikuasai pihak asing. Untuk bentuk upaya bela negara ini bisa berupa menanamkan kecintaan pada tanah air atau berperan aktif dalam memajukan bangsa, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada hukum, menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing. Cukup sekian PowerPoint dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di Google Classroom maupun YouTube. Untuk materi lengkapnya akan saya cantumkan di Google Classroom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.